secara paksa, juga nggak ada pertumpahan darah, terus juga nggak ada tuh adu-adu pedang. Gimana ya caranya biar masyarakat lokal yang tadinya punya kepercayaan penuh tentang agama sebelumnya bisa pindah haluan untuk masuk agama Islam? Jadi mereka Halo teman-teman semuanya, baik lagi sama aku Anissa Kansa. Dan hari ini aku gak sendirian nih teman-teman. Aku ditemenin sama teman aku buat ngebantu ngebahas topik hari ini. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Askia Rizky Zahira. Nah jadi kali ini tuh kami bakal ngebahas sesuatu yang mungkin akhir-akhir ini tuh sering banget kita dengar pas pelajaran sejarah bareng Bu Ede, tapi mungkin kurang kita dalami ya Askia, yaitu teori Gujarat. Nah, ngomong-ngomong nih Askia, kalau kamu dengar kata Gujarat tuh yang pertama kali muncul di otak kamu tuh apa sih? Kalau yang ada di pikiran aku nih ya, itu tuh jalur masuk Islam lewat orang-orang India gitu, yang isinya tuh teori, yang banyak, terus namanya juga susah. Nah itu dia tujuan kita buat podcast kali ini. Kita bakal ngebedah teori Gujarat mulai dari cara masuknya sampai ke semua bukti-buktinya. Oke nih, sebelum kita mulai ngebahas bukti-bukti pentingnya itu, kita perlu tahu dulu dong kondisi Nusantara waktu itu. Pastinya. Jadi Nusantara atau Indonesia itu dulu disebut sebagai magnetnya orang-orang luar. Kenapa tuh? Karena kita itu kan kaya banget ya dengan rempah-rempah. Contohnya itu kayak pala, cengkeh, terus juga ada lada. Nah, rempah-rempah itu yang disebut sebagai emas Indonesia nih. Nah benar, dan karena Indonesia punya emas itu, semua orang berbondong-bondong pengen dapat ke sini. Nah di satu peta perdagangan kuno itu ada satu wilayah penting yang namanya Gujarat yang terletak di pesisir barat India. Dan kenapa titik ini bisa jadi penting? Itu karena Gujarat ini kalau di zaman sekarang ibaratnya udah kayak rest area internasional gitu. Wah, terus nih ada salah satu juga faktor alam yang emang nggak bisa diganggu juga sama orang-orang dulu. Jadi salah satunya itu adalah angin muson. Jadi banyak pedagang dari Arab yang nggak bisa singgah langsung ke Indonesia. Jadi mereka harus tunggu dulu di Gujarat untuk menunggu arah anginnya berubah. Jadi selama berbulan-bulan itu nggak mungkin dong mereka diem aja di kapal. Bosan banget. Iya kan? Jadi mereka itu kayak apa ya? Kayak mutar otak lah kita bilangnya untuk nyebarin agama Islam. Jadi mereka itu kayak buat perkampungan di Gujarat untuk nyebarin agama Islam. Mereka itu dagang sama orang-orang lokal di sana. Dan dari interaksi itu banyak orang lokal di Gujarat yang mulai masuk agama Islam. Dan jadi juga orang-orang Gujarat yang udah beragama Islam ini, mereka itu datang ke Indonesia. Dan pas mereka datang ke Indonesia, mereka itu bawa saat agama Islam yang udah beradaptasi. Nah, mereka itu ngebawa ajaran Islam dengan bahasa yang lebih gampang dan mudah dipahami sama orang-orang kita, karena faktor kesamaan budaya kita sama budaya mereka. Selain itu, mereka juga bawa kain sutra, rempah-rempah untuk berbaur sama masyarakat lokal. Terus ya, aku mikir orang-orang mereka itu hebat banget ya. Mereka itu nyebarin agama Islam itu nggak secara paksa, juga nggak ada pertumpahan darah, terus juga nggak ada tuh adu-adu pedang. Gimana ya caranya biar masyarakat lokal yang tadinya punya kepercayaan penuh tentang agama sebelumnya bisa pindah haluan untuk masuk agama Islam? Nah itu dia Asfia, part favorit aku. Jadi mereka itu pakai satu strategi. Pertama itu lewat perdagangan yang jujur. Kamu bayangin, di satu pasar yang penuh dengan kecurangan itu datang para pedagang Gujarat yang timbangannya itu pas banget. Mereka nggak pernah bohong. Dan kalau ditanya kenapa sih bisa jujur banget, mereka malah jawab, ya karena agama saya ngajarinnya gitu. Itu tuh promosi paling ampuh gak sih Astia? Benar-benar. Terus aku juga pernah dengar salah satu strategi lain nih yang menurut aku juga lumayan legendaris nih. Apa tuh? Salah satunya itu lewat pernikahan. Jadi para pedagang Gujarat itu banyak banget ya yang kaya raya, terus juga punya tata krama yang bagus. Jadi para pedagang itu nikah sama sama bangsawan dan anak raja yang ada di pelabuhan. Dan kalau rajanya masuk Islam, otomatis rakyatnya bakal mikir kalau raja kita aja masuk, otomatis udah pasti agama ini bagus dong. Dan itu tuh yang disebut strategi halusnya orang-orang Gujarat.
Iya, selain itu, orang-orang Gujarat ini di Indonesia juga bangun suatu komunitas. Jadi ada perkampungan namanya Perkampungan Pekojan. Nah, di sana orang-orang Gujarat itu ngebangun masjid dan madrasah kecil. Jadi proses penyebaran Islam mereka di sini itu bukan cuma lewat pernikahan, tapi juga lewat interaksi sosial yang hangat dong. Gak ada ceritanya tuh mereka datang ke sini terus maksa masyarakat lokal untuk masuk ke agama mereka. Mereka itu ngebiarin semuanya ngalir lewat obrolan lokal. Oke nih, kita bakal masuk ke bagian bukti pentingnya. Coba deh kamu kasih tahu ke aku dan teman-teman yang ada di rumah bukti-bukti fisik dari teori ini. Nah, jadi bukti pertama yang paling gak bisa kita bantah yaitu ada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Jadi, beliau itu merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi ceritanya ada satu ahli namanya Loket. Dia itu sampai neliti detail banget ukiran dari batu nisan si Sultan tadi. Nah, dan kamu tebak apa? Apa Ganes? Motif hiasan, jenis marmer sama ukirannya itu persis banget sama yang ada yang sampai Gujarat. Jadi otomatis batu nisan Sultan kita itu barang impor dari India dong Mas Bia. Wow. Gila ya, zaman dulu aja udah ada kayak sistem pre-order antar negara. Iya sih. Terus nih, kamu jangan lupa dong soal catatannya Marco Polo. Kenapa? Jadi Marco Polo dia itu seorang musafir dari Italia yang singgah ke Indonesia, tepatnya itu di Sumatera pada tahun 1292. Dia nulis di bukunya kalau di Perlang itu udah banyak banget orang yang beragama Islam karena pengaruh pedagang Serasen atau pedagang yang singgah dari India nih. Nah, walaupun dari Gujarat ini punya banyak bukti-bukti yang kuat, tapi dia juga punya satu kelemahan yang sering banget dilupain sama orang, yaitu perbedaan mazhab. Jadi, kita masyarakat Indonesia itu kan mayoritasnya menganut mazhab Syafi'i. Sebaliknya, masyarakat Gujarat itu malah menganut mazhab Hanafi. Gimana tuh Mas Pia? Nah, itu nih yang bikin sebagian para ahli di Indonesia yang banyak banget yang protes. Contohnya itu kayak Buya Hamka. Dia lebih setuju kalau Islam itu masuknya tuh ke arah teori Mekah kan. Iya. Dia itu mikir kalau misalnya Islam itu datang dari India, gak mungkin semangat Islam kita itu sekuat ini. Makanya beliau tetap yakin kalau Islam itu datangnya itu tetap dari Arab nih. Nah iya, itulah serunya sejarah Asia. Nah, serunya sejarah itu bukan kayak MTK yang 1 + 1 itu sama dengan 2. Enggak gitu, sejarah itu punya banyak lapisannya. Jadi mungkin aja Gujarat ini memang sebagai pintu masuk fisiknya, kayak transit barang sama budaya. Tapi tetap aja semangat agama yang kita punya itu merupakan asupan dari Mesir sama Mekah. Jadi nggak ada jalur yang salah total. Jadi semuanya itu saling melengkapi satu sama lain. Oke, aku udah dapat intinya nih. Jadi bangsa kita itu bangsa yang terbuka kan. Iya. Kita itu bisa nerima hal baru asalkan datangnya itu secara damai. Nah, jadi teori Gujarat ini ngajarin kita kalau persahabatan antar bangsa itu bisa merubah arah sejarah nih. Betul banget. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau kalian ditanyai soal teori Gujarat, kalian cuma ingat soal Indianya aja ya. Kalian juga harus ingat tentang batu nisannya, perjuangannya, dan kedamaian Islam waktu zaman dahulu kala. Wah, nggak berasa ya Nis, itu udah ngobrol panjang banget. Iya. Bukti-buktinya sampai urusan strateginya orang Gujarat yang halus banget buat nyebarin agama Islam. Wow, seru juga ya ternyata. Awalnya Islam sampai ke Indonesia itu bukan karena hal-hal besar, tapi dari hal-hal sederhana. Iya, cuman dari berdagang, ngobrol, malah jadi perubahan besar. Iya, kadang aku mikir sejarah itu ribet banget untuk dipelajari. Tapi kalau aku pahami dia pelan-pelan, ternyata bisa masuk akal juga ya. Wow. Nah, itu nih yang bikin menarik. Sebenarnya itu bagi teori Gujarat ini tanpa paksaan buat ngalurin agama Islam. Nah, semoga di pembahasan kali ini bakal bisa ngebantu teman-teman di rumah untuk lebih memahami teori Gujarat lebih mendalam ya. Dan semoga kalian anggap sejarah itu nggak bosanin lagi ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.